Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya, sahabat BDK kita. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam podcastnya BDK Semarang yang penuh inspiratif ini. Hari ini adalah momen yang sangat spesial karena kedatangan tamu yang luar biasa, sosok pemimpin yang visioner dan penuh dedikasi dalam membangun moderasi beragama di tanah air. Beliau adalah Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama Republik Indonesia. Beliau adalah Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani STPMT yang akrab dengan panggilan Bapak Kabandani. Ya, betul. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Pagi hari ini sudah sempat menyempatkan hadir di Balai Diklat Keagamaan Semarang di tengah-tengah kesibukannya, dan alhamdulillah untuk pagi hari saat ini kita akan berbincang sebentar dengan Bapak Kabandani, Kepala BMPSDM sekarang Pak ya. Jadi namanya agak panjang, Badan Moderasi Beragama Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya, boleh langsung dimulai Bapak ya? Ya, dengan Baik, senang hati, ya. Bapak. Bapak Kaban mohon untuk bisa mendapatkan informasi disampaikan kepada kita semuanya, khususnya warga BDK kita. Apa sih yang menjadi arah kebijakan dari Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama Republik Indonesia? Oke. Monggo, Bapak. Ya, yang pertama tentu saya berterima kasih atas undangannya, dan izinkan saya untuk menyapa seluruh sahabat kita yang pada hari ini mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Molas mencoba mengelaborasi tentang arah dan kebijakan dari Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Tentu ketika kita bercerita tentang arah dan kebijakan sebagai satuan kerja, maka logika yang akan kita bangun adalah bagaimana kita menerjemahkan mandat yang diberikan oleh Kementerian Agama pada badan kita. Dan Kementerian Agama pada bulan Desember, Januari itu melakukan sebuah rapat perencanaan yang pada prinsipnya menyepakati beberapa hal. Kementerian Agama telah menetapkan program prioritas sebagai bagian dari cara kita menerjemahkan Astacita sebagai arah dan orientasi program yang dilaksanakan oleh pemerintahan Presiden Bapak Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden, yang kemudian dituangkan ke dalam RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Dan ketika kita mencoba melihat secara mendalam tentang mandat yang diberikan oleh negara pada Kementerian Agama, maka kita memahami bahwa pekerjaan kita itu tidak lepas dari urusan agama dan keagamaan, kemudian pendidikan agama dan keagamaan. Di dalam Astacita ada 3 kata yang sungguh sangat relevan dengan kita. Yang pertama itu adalah kerukunan, kemudian maslahat dan cerdas. Jadi itulah yang kemudian menjadi arah dan orientasi kebijakan Kementerian Agama, di mana Kementerian Agama merumuskan satu tagline bahwa pada masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, di Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar bersama Romo Dr. Muhammad Syafi'i itu telah menetapkan Kemenak Berdampak. Artinya arah, orientasi, dan pengabdian hikmah kita pada masyarakat dan bangsa itu harus memiliki dampak yang signifikan. Dan kemudian kita menerjemahkan kata tadi, kerukunan, kemudian kemaslahatan dan cerdas itu di dalam Astaprotas. Astaprotas ini adalah 8 program prioritas Kementerian Agama, di mana telah mencoba menangkap berbagai isu-isu strategis dengan environmental scanning, dengan pemberdayaan lingkungan, bahwa ditetapkanlah 8 program prioritas ini. Kalau kemudian ditanya apa yang akan menjadi arah kebijakan dari Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, maka tidak lepas dari Astaprotas ini. Tugas kita adalah mencoba melakukan sebuah amplifikasi dari apa yang telah dirumuskan di dalam Astaprotas itu.
katakanlah ada program kerukunan umat beragama dan cinta kemanusiaan, ada ekoteologi, ada pengembangan pendidikan, maka tugas kita adalah mempersiapkan sumber daya manusia, terutama ASN, walaupun tidak harus dibatasi ASN, untuk kemudian melakukan ikhtiar-ikhtiar agar program prioritas ini dapat berlangsung secara baik. Ya, begitu Pak. Jadi bahwa apa yang kita lakukan pada prinsipnya adalah cascading dari program prioritas Kementerian Agama, termasuk rencana strategis jangka menengah, sebagai turunan dari RPJMN dan sebagai turunan dari janji-janji politik maupun pendekatan teknokratik yang dikembangkan oleh negara ini untuk membangun 5 tahun ke depan. Ya, terima kasih, sangat jelas disampaikan oleh Bapak Kaban. Ya. Jadi memang ada asta protas ya, Asta 8 protas, betul. yang menjadi kebijakan, dan tagline-nya adalah Kementerian Agama yang berdampak. Luar biasa. Mungkin bisa selanjutnya sedikit lagi Bapak, untuk BPSDMD ini kontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman moderasi beragama di masyarakat. Walaupun secara kita sudah tahu moderasi beragama itu sudah dari zaman dulu gitu ya. Tapi ini mungkin titik beratnya dari BPSDM ini untuk kontribusi meningkatkan kesadaran untuk pemahaman moderasi beragamanya Pak. Sebelum kita bercerita tentang kontribusi, saya ingin menyampaikan tentang pola ya. Pola pengembangan sumber daya manusia termasuk moderasi beragama di dalamnya. Bahwa ada konsep yang kemudian kita kenal sebagai 5R atau 5Rs gitu ya, 5Rs. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana kita menemukan identitas dari resources kita. Resources kita itu tentu kalau intinya adalah ASN di Kementerian Agama. Bagaimana kita melihat secara nyata kemampuan kapasitas dari ASN kita dengan melakukan berbagai ikhtiar. Salah satunya mungkin kita baru-baru ini belakangan mengalami sebuah proses penilaian kompetensi Pak. Ya, ada 2 hal dan itu dilakukan secara sensus. Ada tentang budaya kerja, ada tentang moderasi beragama. Seberapa jauh kita mampu menghayati, memiliki pengetahuan dan mengamalkan moderasi beragama. Jadi prinsip utama kita itu di resources adalah mencoba melakukan need assessment atau penilaian terhadap kebutuhan yang secara pasti dan bentuknya tidak sekedar kualitatif tetapi kuantitatif, mengenali berbagai kelemahan untuk kemudian kita ungkit dan menemukan berbagai keunggulan untuk kita perkokoh, dan itu dilakukan oleh Puspenkom di bawah Biro SDM, dan tentu kita memberikan apresiasi yang luar biasa. Ini adalah prestasi yang dahsyat, melakukan sensus terhadap seluruh ASN dengan penilaian yang sangat pribadi, by name by address, itu adalah hal yang keren. Itu R yang pertama. Yang kedua itu adalah role. Artinya bahwa kita mencoba melihat setelah menemukan kapasitas, kualitas, kompetensi ASN kita, maka kita melihat peran Pak. Peran-peran yang dilakukan oleh insan-insan yang tergabung dalam ASN Kementerian Agama. Ada peran-peran guru, ada peran dosen, ada peran penyuluh, ada peran analis jabatan, ada peran widya iswara, dan tentu itu memiliki corak yang berbeda. Apa yang harus kita ungkit dari seorang guru, dari seorang penyuluh, dari seorang analis jabatan, dari seorang perencana, seluruh peran-peran yang dimiliki oleh ASN Kementerian Agama itu tentu perlu diangkat berdasarkan pendekatan yang terdiferensiasi. Artinya bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia ini harus selaras, relevan dengan tugas dari masing-masing ASN kita. Kemudian yang berikutnya, R yang berikutnya itu adalah kita punya resources, kita punya role, kita punya relationship. Relationship itu begini, kita memahami, Pak Menteri juga berulang-ulang menyampaikan bahwa di dunia ini tidak ada Superman, yang ada adalah super team. Bagaimana peran-peran ini berkolaborasi secara sinergis, melakukan koordinasi, integrasi pekerjaan, kemudian melakukan ikhtiar-ikhtiar bersama termasuk di dalamnya sinkronisasi, sehingga apa yang kita lakukan saling menopang dan membentuk sebuah epicentrum yang kokoh gitu ya.
Artinya bahwa dampaknya itu memiliki dampak yang multiplier effect, tidak sekedar pada komunitas tertentu tetapi juga melebar menjadi pemahaman masyarakat bersama. Kalau tadi tanya peran masyarakat di dalam relationship ini adalah kita sadar betul bahwa Kementerian Agama juga tidak bisa sendirian, maka kita perlu mengajak pihak-pihak lain dari kementerian, lembaga maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama mengusung visi, misi dan arah kebijakan Kementerian Agama. Katakanlah untuk moderasi beragama, maka kita akan mengajak dan termasuk melakukan sebuah pelatihan bagi masyarakat. Bagaimana kemudian masyarakat dengan peran-peran khususnya, dengan role-role-nya, itu kemudian dia melakukan ikhtiar agar pekerjaan kita itu dapat diterima secara lebih masif ya. Dan yang keempat itu ada rule. Rule itu aturan, Pak. Jadi agar kemudian dia mengikat program-program kita, program di pengembangan sumber daya manusia itu mengikat. Jangan lupa bahwa ASN itu memiliki hak dan kewajiban untuk meningkatkan kapasitasnya itu selama 2 tahun sekali minimal. Minimal 2 tahun sekali. Ya, walaupun saya berharap jangan diukur dalam 2 tahun itu hanya sekali. Walaupun kalau itu dibatasi pada sesuatu hal yang sifatnya formal bolehlah. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa aturannya begitu, tetapi prinsipnya bahwa setiap ASN kita harus mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan tanpa mengenal waktu. Saya selalu ingat dengan pepatah dari orang tua kita yang menyebut bahwa orang yang terpelajar hanyalah pemilik masa lalu. Saya ulang ya, orang yang terpelajar itu adalah pemilik masa lalu, orang yang terus belajar yang akan menjadi pemilik masa depan. Artinya bahwa Kementerian Agama ketika dia ingin menyapa masa depan lebih baik, menjadi pemimpin masa depan yang lebih baik, maka cirinya adalah belajar. Dan fungsi dari Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah mengajak kita semua untuk belajar. Lepas dari persoalan diatur atau tidak diatur, seharusnya setiap ASN itu mengembangkan kapasitas dirinya pada setiap dimensi waktu, dimensi pekerjaan. Ya betul. Saya kira itu menjadi pegangan kita bersama. Tapi agar mengikat ada rule-nya. Dan yang terakhir itu adalah result. Jadi kita selalu melakukan analisis. Kita kerap kali melakukan pelatihan. MOOC kita itu tahun kemarin melatih hampir 1.300.000 peserta didik, Pak. Itu kan angka yang wow. Kemudian pelatihan-pelatihan yang konvensional, klasikal itu juga dilatih sampai dengan puluhan ribu orang. Kewajiban kita adalah untuk melihat seberapa efektif sih program pelatihan yang kita bangun. Karena boleh jadi ya orang mengalami sebuah fase-fase pelatihan pendidikan itu tidak mampu mengangkat kompetensinya apabila tidak digunakan metode yang tepat. Sehingga result ini kita akan melihat pre-test dan post-test dari seseorang ketika dia mengalami sebuah pengungkitan kapasitasnya melalui pelatihan. Jadi harapan kita setiap manusia, setiap insan-insan yang belajar, yang dilatih di badan kita itu harus naik. Kalaupun tidak naik, maka ada pertanyaan yang harus kita jawab. Sehingga di result ini itu memungkinkan kita untuk menemukan pola-pola yang secara prinsip boleh jadi ya merubah metodologi pembelajaran. Katakanlah pada masa lalu kita mengenal pendekatan pedagogik, andragogik untuk pendidikan orang dewasa, pedagogik untuk anak. Tetapi sekarang itu ada model yang ada di tengah-tengah dengan kemewahan informasi yang kita miliki. Misalnya heutagogi, model klasikal dengan model online yang sinkronus dan asinkronus. Itu adalah salah satu model heutagogi ya. Walaupun orang itu tidak boleh juga dibatasi hanya dengan batas ini. Semakin dia penasaran dengan sesuatu hal, dia boleh ngambil sumber pembelajaran yang lain. Dan tugas kita adalah salah satunya adalah menciptakan rasa keingintahuan yang tinggi, candu untuk belajar, dan saya kira itu yang kita lakukan. Jadi kalau pertanyaannya sederhana,
apa yang akan kontribusi apa? Kontribusi dari badan kita itu banyak, Pak. Dari mulai kita memahami resources, role, kemudian relationship, rule sampai dengan result, itu kita tangkap sebagai ikhtiar nyata dari Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia itu. Gitu, terima kasih, luar biasa, sangat jelas, gamblang belum menyampaikan. Jadi karena sekarang memang nomenklaturnya ganti Pak ya. Jadi dulu Badan Litbang dan Diklat, sekarang Badan Moderasi Beragama. Berarti untuk moderasi beragama ini berarti tidak hanya untuk Kementerian Agama, berarti seluruh kementerian harapannya ya. Karena kebetulan beberapa waktu yang lalu juga dari Pusbankom Kementerian Agama itu hadir ke BPSDM untuk melaksanakan MOU untuk pelatihan moderasi beragama. Jadi harapannya mudah-mudahan nanti kalau sudah bermoderasi beragama semua, Indonesia akan semakin damai, semakin rukun, semakin damai, semakin maju, sehingga cita-cita kita, harapan kita terwujudnya Indonesia Emas pada tahun 2045 itu bukan sekedar angan-angan, tetapi sesuatu hal yang mewujudnya. Boleh satu lagi Bapak? Ya, satu lagi ini karena kebetulan di kami kan Balai Diklat Keagamaan Semarang ini mempunyai lingkup wilayah kerjanya 2 provinsi, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Jawa Tengah itu ada 35 kan kemenang kabupaten kota, di Jogja ada 5. Nah ini peran BPSDMD dalam meningkatkan kualitas pendidikan ini utamanya untuk mewujudkan Kementerian Agama yang semakin unggul dan adaptif. Boleh terakhir ya. Jadi begini, kita melakukan ikhtiar banyak hal ya. Dan pada bulan Januari kemarin kita meluncurkan sebuah konsep yang disebut dengan corporate university ya, Korpu Pak. Korpu ini adalah merupakan sebuah organ yang menciptakan proses pembelajaran yang sistematis, terencana dan juga dilakukan secara terstruktur ya. Harapan kita, saya sadar betul bahwa BDK kita tuh memiliki keterbatasan. Bicara tentang BDK Semarang saja itu sudah mengcover pekerjaan di 40 kota kabupaten. Belum lembaga lagi yang minta Pak. Belum kementerian yang itu, hanya Kementerian Agama. Artinya bahwa proses pembelajaran ini kita itu menciptakan sebuah iklim proses pembelajaran. Jadi karena proses pembelajaran selanjutnya itu menjadi tanggungan dari masing-masing kita. Betapa kalau kita nengok ke MOOC kita ya, kenapa dia berhasil? Sebab ada kesadaran dari ASN kita untuk ikut belajar apa yang dia perlukan. Dia ngambil modul, dia ngambil belajar sendiri, dan kemudian dia harapan kita meningkat kompetensinya. Harapan kita ke depan dengan ruang lingkup yang sangat besar itu, maka pendekatan yang berbasis teknologi itu menjadi penting. Artinya bahwa proses pembelajaran tidak lagi harus dibatasi pada model-model yang klasikal, tetapi juga menyentuh hal-hal yang lain. Dan harapan saya ujung-ujungnya sih ada mental Pak. Mental, jadi orang tuh mau belajar apa kasih gitu ya. Nah ya tergantung orang. Dan bagaimana meningkatkan itu semua, maka kita punya kewajiban bahwa pendidikan itu adalah sesuatu hal amanah yang diberikan pada setiap insan kita, dari mulai buayan bayi sampai dengan kuliah lahat. Artinya tak boleh proses berhenti belajar, dan kewajiban kita adalah menyediakan proses pembelajaran yang baik dan benar. Itu saja sih ya. Dengan kalau ada kesadaran dari insan-insan para pembelajar, kita menyediakan fasilitas yang tentu saja baik dan benar, maka semuanya akan berjalan dengan baik, Masya Allah. Dan izinkan saya memberikan apresiasi buat teman-teman di BDK Semarang ini. Betapa saya melihat orang-orangnya ini seperti yang tak pernah lelah, karena mereka mengenal kata lillah. Ya, perkembangan teknologi juga menjadi bagian dari adaptasi yang dilakukan oleh BDK ini. Adaptasi terhadap model pembelajaran, adaptasi terhadap teknologi, sehingga harapan saya BDK Semarang ini muncul menjadi sebuah organ yang mampu menjalankan tugasnya tidak sekedar memenuhi ekspektasi, tetapi melampaui ekspektasi.
Terima kasih Bapak Kaban. Dan mungkin satu doa dari Pak Kaban ini, kebetulan di BDK Semarang, ini dari 14 BDK ya Bapak ya? Ya. Semarang ini sudah satu-satunya yang meraih predikat wilayah bersih, wilayah bebas dari korupsi. Dan untuk tahun ini harapannya mudah-mudahan kita bisa maju menjadi wilayah birokrasi bersih dan melayani, Pak. Ya, tahapan-tahapan ini tentu saya memberikan apresiasi, apalagi cuma satu-satunya ya. Artinya bahwa sebuah organisasi itu akan mampu memberikan pencerahan, perbaikan, pembenahan terhadap organ-organ yang lain, insan-insan yang lain, apabila dia sudah mampu menyelesaikan dirinya sendiri. Jadi dengan lantang kita bisa cerita bahwa korupsi itu tak baik kalau badan kita itu bagus, bersih. Kata orang jangan sampai bersihin pakai sapu kotor. Nah, BDK ini sudah jadi sapu bersih. Mudah-mudahan ketika membersihkan ASN kita atau siapapun peserta pelatihan kita, kalau membersihkan dengan sapu bersih, insya Allah lebih berdampak. Dan doa saya mudah-mudahan segera masuk ke wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM. Dan pengamatan saya secara subjektif, tapi kan penilaian yang di Menpan ya, bahwa sebetulnya di BDK Semarang ini WBBM itu sudah dilakukan secara prinsip dari sejak 2 atau 4 tahun yang lalu gitu ya. Tapi bahwa sertifikatnya belum didapat, itu urusan formal yang kita tunggu. Dan saya berdoa tidak sekedar WBBM, tetapi hadir tidak sekedar menjadi sebuah menara gading. Saya berharap BDK ini tidak hadir sekedar menjadi sebuah menara gading yang indah, elok, berwibawa dipandang. Tetapi saya berharap BDK ini hadir sebagai mercusuar, yaitu sebagai sebuah organ yang mampu menerangi ketika dunia tengah gelap dan mampu menunjukkan orang yang tengah mencari peradaban. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kaban yang luar biasa, dan doa bersama mudah-mudahan BDK Semarang nantinya akan lulus menjadi wilayah birokrasi bersih dan melayani, karena harapannya bukan menjadi menara gading tetapi menjadi mercusuar yang bisa menerangi kapan saja dan mampu menunjukkan arah. Luar biasa, terima kasih. Semoga apa yang telah dibagikan hari ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semuanya, khususnya pada ASN di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia, berinovasi dan memberi kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Terima kasih untuk podcast untuk yang singkat ini dan sudah hadir Bapak Kaban. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan semua diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu mantap.